Halo semua, Monik di sini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengalaman Monik terkait agenda 1 selama Latsar CPNS 2022 di Kota Pangkal Pinang. Pada agenda 1 ini ada 3 materi pokok yang harus kita pelajari. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer, dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Untuk proses belajarnya secara sinkronus dan asinkronus, peserta akan menggunakan website Kolabjar melalui website yang nantinya akan Monik tulis di deskripsi. Itu nanti materi-materinya serta tugas-tugas itu kita kirim melalui Kolabjar tersebut. Nah, di sini Monik mau memaparkan atau mau mereview sedikit untuk materi agenda 1 ini. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Negara kita memiliki 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat NKRI. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36, 36A, 36B, dan 36C menyebutkan tentang bahasa negara, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Sebagai CPNS, kita wajib mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara pada kehidupan sehari-hari karena nantinya kita sebagai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai negeri sipil diharuskan untuk dapat melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat guna mewujudkan tujuan nasional yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Analisis isu kontemporer yaitu kita sebagai PNS harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif atau inovatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Kontemporer sendiri adalah suatu hal yang modern, yang eksis, yang sedang terjadi, dan yang masih berlangsung sampai sekarang. Isu-isu kontemporer merupakan suatu pokok permasalahan yang terjadi pada masa sekarang atau yang menjadi trending topik pada saat ini, dan solusi penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masa sekarang atau zaman sekarang. Isu-isu strategis kontemporer bisa berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, diantaranya yaitu narkoba, korupsi, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, mass communication, dan kemarin pada tahun 2019 Indonesia dilanda pandemi COVID-19.
Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, serta disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap NKRI. Selama mengikuti Latsar CPNS ini, saya mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kita bersikap sebagai ASN nantinya. Dan pada kesempatan ini juga saya dipertemukan dengan Widya Iswara yang sangat memotivasi untuk selalu belajar, menjalani dan menikmati proses yang ada, dan bertemu dengan orang-orang baru serta teman-teman yang sama-sama berjuang, berproses dan belajar, serta mengabdikan diri untuk Indonesia, terutama untuk Kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Demikian pengalaman saya mengenai agenda 1 pada Latsar CPNS 2022 ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi dan pelajaran tambahan bagi teman-teman semua yang akan menjadi calon pegawai negeri sipil di tahun berikutnya. Sampai jumpa di pengalaman selanjutnya.